Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi semuanya, anak-anakku sekalian, dan juga kepada orang tua wali yang mendampingi anak-anaknya. Terima kasih. Semoga di pagi hari ini, awal bulan suci Ramadan, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Pak Guru di sini akan sedikit menyampaikan risalah tentang puasa. Ya, risalah puasa supaya nantinya kita semua, ya terutama anak-anakku sekalian, bisa lebih mengerti tentang ibadah puasa bulan suci Ramadan yang sedang atau akan kita laksanakan ini. Nah, di sini risalah puasa. Pertama, pengertian puasa. Jadi kita harus mengerti pengertian puasa, ya. Puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yaitu waktunya kapan? Mulai terbit fajar atau imsak itu ya, sampai dengan terbenam matahari atau maghrib, disertai syarat dan rukunnya. Jadi ada syarat dan rukunnya ketika kita berpuasa supaya puasanya itu sah. Nah, di sini menahan makan dan minum, ya. Jadi kalau kita sedang berpuasa kok makan dengan sengaja, itu batal. Minum dengan sengaja siang-siang, batal puasanya. Kemudian menjauhkan diri dari hal yang dapat membatalkannya. Yang membatalkan puasa itu tadi makan dan minum. Contoh lainnya, murtad atau keluar dari agama Islam, itu juga batal puasanya. Kemudian ada lagi tiba-tiba gila ataupun pingsan, itu juga membatalkan puasa. Terus bagi orang tua, siang-siang berhubungan suami istri, itu juga batal puasanya. Kemudian itu pengertian puasa dan juga hal yang membatalkannya. Kemudian perintah puasa Ramadan, ya. Sekarang puasa Ramadan, ya. Dalam bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dari Allah, kita itu diperintahkan oleh Allah supaya menjalankan ibadah atau rukun Islam yang keempat, ya. Pertama syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah, di sini puasa bulan Ramadan. Nah, ketika kita mau menjalankan puasa Ramadan, maka kita akan mendapat kemuliaan atau hikmah dari Allah, dan juga mendapat keistimewaan. Yang pertama, puasa bisa terhitung sebagai jihad, ya, karena kita menahan lapar, haus, dan menahan nafsu itu karena Allah. Jadi itu bisa termasuk jihad tanpa harus perang. Itu tidak harus perang karena zaman sekarang bukan zaman peperangan seperti dulu lagi. Kemudian puasa itu perisai, jadi bisa membentengi kita di akhirat nanti supaya kita terhindar dari api neraka. Kemudian puasa itu syafaat, jadi dapat memberi pertolongan atau lantaran syafaat, lantaran pertolongan pada kita yang menjalankan puasa itu ketika kelak di hari kiamat. Kemudian puasa itu ampunan. Dengan kita menjalankan puasa bulan Ramadan, untuk yang kelas 1, 2, 3 itu mulai ya belajar. Kalau belum buat sampai maghrib, ya hampir maghrib nggak apa-apa. Yang penting semakin hari itu semakin bagus. Lebih bagusnya lagi sudah dari kelas 1 itu sudah full dari imsak sampai maghrib itu puasanya. Itu bagus. Kemudian syarat-syarat sah berpuasa. Seperti tadi disampaikan bahwa orang yang berpuasa itu ada syarat dan rukunnya. Ini syaratnya. Syaratnya Islam.
yaitu orang Islam. Orang Kristen tidak sah puasanya. Kemudian niat berpuasa. Puasa itu harus diniati. Apalagi di bulan Ramadan ini wajib niatnya. Dan juga ada waktunya. Nanti termasuk rukun itu. Kemudian suci dari haid dan nifas. Ini untuk yang perempuan ya. Haid dan nifas itu kalau sudah boleh tuh ada. Kemudian dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi ini syarat sah berpuasa pada umumnya ya. Jadi ketika di hari yang haram berpuasa, ya tidak sah puasanya. Contohnya saat Lebaran, Idul Fitri, itu kok malah puasa, ya tidak sah, malah dapat dosa. Tapi ini adalah bulan suci Ramadan. Ya, semuanya orang Islam wajib berpuasa. Nah, di sini diterangkan juga yang diwajibkan puasa itu siapa saja? Islam, jelas orang Islam. Sudah balik, cukup umur ketika sudah dewasa. Ya, itu wajib. Tapi kalau yang masih kecil-kecil itu menjalankan puasa dengan niat dan juga sungguh-sungguh, insya Allah itu tetap dapat pahala, jelas. Makanya mulailah belajar dari kecil ya. Kemudian berakal sehat. Jadi kalau akalnya tidak sehat seperti orang gila, itu tidak wajib berpuasa. Kemudian kuat melaksanakan. Jadi kalau seseorang muslim, orang Islam yang kuat melaksanakan ibadah puasa, maka hukumnya wajib ya. Anak kelas 4 itu kan sudah kuat berpuasa. Kok malah nggak puasa atau medot di siang hari? Ya dapat dosa. Makanya mulailah belajar supaya puasanya full ya. Kemudian menetap atau bermukim, ya bertempat tinggal, tidak bepergian. Satu hari pergi ke daerah yang jauh, kemudian pindah tempat lagi ke daerah yang jauh lagi. Nah, itu tidak diwajibkan berpuasa. Tapi insya Allah yang di sini, insya Allah semuanya bermukim. Jadi semuanya menetap dan wajib berpuasa semua. Nah, di sini rukun puasa. Tadi kan ada syarat dan rukun. Tadi syarat, sekarang rukun. Rukun puasa itu apa? Itu ada 2. Pertama berniat. Ini kalau puasa bulan Ramadan, ini berniat pada malam hari sebelumnya. Contoh, sekarang hari Selasa. Maka niatnya itu harus tadi malam atau tadi sebelum sahur. Kalau sekarang niatnya bagaimana? Ya tidak boleh. Makanya kalau malam puasa di bulan suci Ramadan yang rajin berangkat sholat tarawihnya. Karena setelah sholat tarawih itu biasanya atau hampir pasti imamnya pasti mengajak para makmum untuk melafalkan niat puasa. Makanya tidak mungkin ketinggalan. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya, membatalkan puasa itu apa saja, makan, minum, kemudian murtad, gila, tiba-tiba pingsan. Nah, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu harus dihindari atau tidak boleh dilakukan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, khususnya ya sekarang karena di bulan suci Ramadan. Nah, di sini ada beberapa perkara yang menghapus pahala ketika kita berpuasa. Kan sayang, kita sudah berpuasa, lapar-lapar, dahaganya kita tahan, kok malah pahalanya dikurangi? Kan eman-eman. Nah, di sini satu asya tuhbitu shaum al-kidbu wal ghibatu wan namimah wal yaminu la khamus wan nadhuru bisyahwah. Nah, yang pertama, bohong. Bohong, sudah pasti. Menuturkan kejelekan orang lain. Menjelek-jelekan orang yang ya meskipun itu jelek, tapi ya tidak usah kita bukan aib orang lain. Ngerasani itu nggak usah. Karena bisa mengurangi pahala kita. Eman-eman. Kemudian mengadu domba. Membuat orang lain saling bertengkar. Nah, itu juga mengurangi pahala kita. Kemudian sumpah palsu. Dalam keadaan bercanda, itu sumpah palsu juga dilarang. Apalagi